Dada gue selalu sesak dan penuh pertanyaan di kepala gue. Apa gue kurang hebat ya? Suatu hari gue ikut lomba renang. Dan itu pertama kalinya gue lomba renang. Dan alhamdulillah gue juara 2. Gue kasih medali itu ke sekolah. Dan untuk pertama kalinya, medali gue diterima. Ah, kamu mah telat. Gue punya cerita. Peringatan, animasi ini dibuat dengan tujuan sharing pengalaman pribadi sang pengirim cerita. Dimohon untuk menghargai cerita tanpa menyudutkan beberapa pihak. Selamat menonton. Pernah nggak sih lu ngerasa udah lari sejauh mungkin, keringat udah jatuh berkali-kali, tapi pas di garis finish, nama lu nggak pernah dipanggil. Berasa lu tuh nggak pernah dianggap ada. Makan kuaci sambil ngaca. Kenalin, gue Cia. Sekali aja manggilnya. Kalau manggil 2 kali, jadi Cia. Gue ini murid di salah satu sekolah negeri di Jakarta. Dan ini cerita gue tentang prestasi yang sayangnya nggak selalu sejalan sama apresiasi. Dari kecil, gue ini suka olahraga. Karate dan renang jadi hal yang bikin gue ngerasa hidup dan happy banget tiap ngejalaninnya. Setiap ada info kejuaraan nasional sampai internasional, pasti gue ikut. Dan hampir di semua kejuaraan itu, gue mewakili nama sekolah. FYI, di sekolah gue ada beberapa murid yang sama berprestasi juga. Dan tiap ada anak yang berprestasi, terutama pas menang kejuaraan lomba, pasti selalu diumumin pas upacara atau pembiasaan di lapangan. Nama mereka yang menang kejuaraan dipanggil, dan semua bersorak ria serta gemuruh tepuk tangan yang saling rambat. Orang-orang penuh harapan dan bangga sama nama-nama peserta didik yang buat harum nama sekolah. Sementara gue cuma nonton di barisan. Jujur aja gue iri, gue juga berjuang. Tapi kenapa seolah-olah perjuangan gue gak pernah kelihatan? Semua kerja keras, gue ikut lomba. Udah menang pun gak diapresiasi sama pihak sekolah. Beberapa tahun lalu, gue ikut kejuaraan karate di salah satu tempat di Jakarta. Itu pertandingan pertama gue. Nah, di pertandingan karate itu ada 2 kategori. 1 festival, jadi kalau menang atau kalah tetap dapat medali. Sedangkan satunya lagi kategori open. Jadi cuma ada juara 1, 2, 3 yang dapat medali. Dan peserta yang ikut kategori open ini banyak banget. Persaingannya ketat banget, yang harus mati-matian kalau mau dapetin juara sama medalinya. Gue ikutan deh tuh, nyoba mulai yang festival dulu. Dan alhamdulillah, gue menang juara 1. Dengan perasaan campur aduk antara bangga dan deg-degan, gue bawa medali itu ke wali kelas gue. Dengan harapan, siapa tahu gue juga diumumin juga. FYI, wali kelas gue ini guru sementara, bukan guru tetap. Karena sekolah gue ini kekurangan guru gitu. Nah, lanjut ceritanya. Gue kasih deh tuh medali ke beliau. Tapi lu tahu responnya? Cuek! Kayak medali itu gak ada arti di matanya. Gue ngerasa ditolak mentah-mentah. Gue gak dihargain. Gue cuma bisa pasrah. Dan gue berusaha sadar diri karena gue masih ikut kategori basic di kategori festival. Selang beberapa bulan kemudian, gue juara lagi deh tuh. Kali ini gue mikir, udah 2 kali menang, masa gak dianggap sih? Bukan anak itu doang yang bisa, tapi gue juga bisa. Akhirnya gue kasih tahu ke pihak sekolah langsung, tanpa ke wali kelas gue itu. Tapi hasilnya nihil. Lagi dan lagi responnya hambar. Tetap gak diterima. Kerja keras gue gak dihargain. Seolah gue ini siapa sih? Di titik itu, gue ngerasa direndahin. Gue capek berharap sama sesuatu yang gak pasti. Sejak saat itu, setiap ada pengumuman prestasi, dada gue selalu sesak dan penuh pertanyaan di kepala gue. Apa gue kurang hebat ya? Nah, pas O2 SN, bokap nyokap gue rela datang ke sekolah buat daftar seleksi. Tapi entah emang belum berjodoh atau emang sistemnya yang gak berpihak, gue gak lolos. Ya udahlah ya, gue legowo banget di situ. Suatu hari, gue ikut lomba renang. Dan itu pertama kalinya gue lomba renang. Dan alhamdulillah gue juara 2. Gue bawa pulang 2 medali sekaligus. Gue pun beraniin diri lagi buat ngasih ke pihak sekolah biar diapresiasiin. Setidaknya dinotis lah ya. Soalnya gue ngerasa kalau renang lebih diapresiasi daripada karate. Dengan keberanian yang udah hampir habis itu, gue kasih medali itu ke sekolah. Dan untuk pertama kalinya,
medali gue diterima. Yeay! Gue pun diumumin depan satu sekolah. Gue di situ deg-degan pol cuy. Malu tapi seneng juga. Lagi di hari kebahagiaan gue itu, ada satu guru yang omongannya nyelekit banget. Dia ngomong ke gue, "Ah, kamu mah telat. Renang udah si Z, karate ada si X." Di situ gue sakit hati banget. Gue sebagai murid berprestasi, berasa kayak nggak berguna. Seolah-olah gue datang di waktu yang salah. Seolah prestasi gue cuma sisa. Gue ngerasa nggak dibutuhin. Dengan kejadian itu, rasanya gue pengen pindah sekolah saat itu juga. Ke sekolah yang bisa nerima prestasi gue apapun kejuaraannya dan apapun tingkatannya. Terus, di part tergongnya, gue pindah ke dojo. FYI, dojo itu istilah Jepang yang artinya tempat berlatih untuk seni bela diri, atau pembelajaran mendalam yang dimana murid dan master berkumpul untuk mengasah keterampilan fisik dan mental secara terfokus. Tujuan gue pindah ke dojo, jelas, gue pengen upgrade diri, biar bisa lebih bagus lagi, dan lebih berprestasi dari gue yang kemarin-kemarin. Gue pengen buktiin kalau gue bisa lebih, latihan lebih keras, berharap O2SN jadi kesempatan. Dan di dojo ini emang sering menang O2SN. Dan tiba-tiba O2SN udah mulai. Tanpa transparasi, kita yang udah siap buat ikutan pun kaget. Karena nggak ada pengumuman sama sekali kalau ada O2SN. Dan harusnya ada seleksi, tapi ini nggak ada. Kok bisa-bisanya pihak sekolah seenak jidat langsung nunjuk aja siapa yang berangkat? Dan harusnya O2SN itu diseleksi dulu, bukan asal pilih. Bahkan ada nih orang tua teman satu dojo gue yang satu sekolah juga sama gue. Dia nggak terima, karena kan ini pertandingan terbuka. Aturannya jelas dari pemerintah. Tapi semuanya udah kejadian. Di situ kita semua kecewa banget sama pihak sekolah. Gue udah sering dapat medali, dapat sertifikat yang mengharumkan nama sekolah. Tapi sejak kejadian itu, sekarang tiap gue ikutan lomba, gue udah gak ngelaporin lagi ke sekolah. Gue bener-bener berhenti ngelapor kalau gue juara. Gue berasa kalah sebelum berperang, bukan karena gue gak mampu, tapi sistem gak pernah ngeliat gue. Sekarang medalinya gue simpen sendiri, sertifikat gue pegang sendiri, dan pelan-pelan gue sadar, bukan semua prestasi memang pantas dirayakan. Gue berhenti berharap, berhenti nunggu pengakuan, karena usaha gue selalu gak dianggap, seolah mereka sudah memilih siapa yang layak terlihat. Bodo amat dah gue mau dicap anak berprestasi atau enggak, terserah. Gue udah gak butuh pengakuan dari mereka lagi. Percuma minta apresiasi sama instansi pendidikan yang gak notice kehadiran siswanya. Jangankan diapresiasi, dilirik lu menang aja kagak coy. Pedih bener. Tempat yang seharusnya mendidik, mempersiapkan individu agar dapat berkontribusi positif, juga sebagai tempat pengembangan potensi diri, tapi nggak sesuai sama perannya. Dan karena kesabaran gue atas segala yang terjadi, memang usaha nggak mengkhianati hasil ya guys. Pas PPDB dibuka, syukurnya gue bisa masuk sekolah lewat jalur siswa berprestasi. Ya kadang, tempat yang seharusnya paling menghargai usaha, justru jadi tempat kita belajar tentang ketidakadilan. Bukan karena kita kurang berusaha, tapi karena nggak semua sistem mampu melihat semua perjuangan. Ketika nggak dihargai, sama aja kita nggak ternilai di mata mereka. Di saat nggak dipilih, seolah menjustifikasikan kalau kita nggak mampu. Ketika nggak diumumkan, artinya nggak berprestasi. Penghargaan memang menyenangkan, tapi nilai diri kita nggak ditentukan oleh siapa yang nyebut nama kita di depan umum. Kerja keras tetap punya makna, bahkan saat nggak ada tepuk tangan. Dari kejadian ini, ada pelajaran yang bisa gue ambil. Kalau keadilan itu harus diperjuangkan, bukan ditunggu. Dan diam terlalu lama hanya membuat ketidakadilan itu terlihat normal. Mungkin sekolah nggak melihat potensi dan prestasi gue, tapi dunia jauh lebih besar dari kesaksian orang-orang di satu lapangan. Gue terus latihan, terus bertanding, dan memperoleh kemenangan. Bukan buat mereka, tapi buat diri gue sendiri. Gue percaya, orang yang terbiasa berjuang tanpa sorotan, suatu saat akan berdiri paling tenang saat semua mata tertuju padanya. Semoga perjalanan hebat kalian penuh apresiasi ya. Sampai di sini akhir cerita gue. Sampai jumpa di video GPC selanjutnya. Bye-bye!